Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Kalian sudah mempelajari Pancasila ya kemarin? Seperti apa yang Bu Guru minta untuk PR? Nah, sekarang akan kita pelajari bersama-sama. Kalian sudah tahu apa itu Pancasila? Sudah tahu? Ada yang sudah hafal isi dari Pancasila? Nah, hari ini kita akan belajar Pancasila tentang bunyinya, sila-sila dalam Pancasila. Lalu kita akan belajar simbolnya atau lambangnya. Lalu kita akan belajar contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan sila dalam Pancasila. Kira-kira seperti apa aja ya nanti yang akan kita pelajari? Yuk kita simak sama-sama video pelajaran dari Bu Guru. Nah, kita akan belajar tentang Pancasila. Pancasila itu apa sih, Nak? Ada yang tahu apa itu Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Diingat-ingat ya, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Jadi Pancasila itu merupakan alat pemersatu bangsa. Nah, bangsa Indonesia ini kan terdiri dari banyak pulau-pulau yang ada banyak suku, ada banyak budaya yang berbeda dari Sabang sampai Merauke. Nah, semua perbedaan itu akan dipersatukan oleh Pancasila menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Nah, jadi itu tadi Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia seharusnya bisa berperilaku sesuai sila Pancasila. Nah, anak-anak, Pancasila itu digambarkan pada seekor burung Garuda yang di badannya terdapat perisai. Di perisai itu terdapat 5 gambar yang merupakan simbol-simbol dari Pancasila. Nanti akan kita pelajari ya simbolnya. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu bunyi dari sila dalam Pancasila. Nah, Pancasila itu ada 5 sila dalam Pancasila. Ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Seperti yang Bu Guru tampilkan ini ya. 5 sila Pancasila. Sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga bunyinya persatuan Indonesia. Sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian sudah hafal belum sama bunyi Pancasila? Yuk kita ulangi lagi bersama-sama. Kita ulangi sama-sama ya. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bunyi Pancasila. Kalian hafalkan ya, anak-anak?
Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar tentang simbol-simbol Pancasila. Nah, tadi Pancasila itu merupakan dasar negara. Nah, sedangkan lambang dari Pancasila itu bentuknya burung Garuda. Maka lambangnya negara Indonesia itu adalah si burung Garuda ini. Burung Garuda yang di bagian tengahnya ada perisai, berisi 5 gambar. Nah, ini adalah lambang negara Indonesia. Kalau tadi Pancasila merupakan dasar negara, maka si burung Garuda ini adalah lambang negara. Pancasila itu dasar negara, burung Garudanya adalah lambangnya, ya. Burung Garuda yang di bagian tengah ada gambar perisai. Nah, pada bagian tengahnya yang ada gambar perisainya ini terdapat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Ada yang paling tengah itu ada gambar bintang. Terus di samping bawah sebelah kanan, kiri itu ada rantai. Di atas rantai itu ada gambar pohon beringin. Di sampingnya pohon beringin ada gambar kepala banteng. Terus yang di bawah kepala banteng ada gambar padi dan kapas. Nah, anak-anak, itu adalah simbol dari sila Pancasila. Kalian bisa menebak seperti gambar yang Bu Guru tampilkan ya. Sila pertama simbolnya adalah bintang. Sila kedua simbolnya adalah rantai. Sila ketiga simbolnya adalah pohon beringin. Sila keempat simbolnya adalah kepala banteng. Kemudian sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, ini juga bisa dihafalkan. Sekalian kalian menghafalkan bunyi dari sila-sila Pancasila. Kita ulangi lagi ya. Sila pertama simbolnya bintang. Sila kedua simbolnya rantai. Sila ketiga simbolnya pohon beringin. Sila keempat simbolnya kepala banteng. Sila kelima simbolnya adalah padi dan kapas. Itu simbol-simbol dari Pancasila. Sekarang kita lanjutkan ya, kita akan belajar tentang perilaku sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan sila-sila Pancasila. Seperti apa ya contoh perilaku yang sesuai dengan sila dalam Pancasila? Jadi tadi kan Pancasila itu ada 5 ya silanya. Dari sila 1 sampai sila 5 itu ternyata ada contoh-contoh perilaku atau perbuatan yang sesuai dengan isi dari sila tersebut. Nah, anak-anak masih ingat bunyi dari setiap silanya ya tadi ya. Yuk kita belajar mulai dari sila pertama. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya tadi adalah bintang. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini berarti maksudnya kita percaya bahwa Allah Tuhan kita itu satu. Jadi ini percaya sama Allah. Nah, jika kita percaya sama Allah, maka apa saja yang kita perbuat sehari-hari itu harus berdasarkan kepercayaan kita terhadap Allah. Contohnya, kita sehari-hari harus beribadah sesuai agamanya masing-masing ya. Nah, kebetulan di kelas 1 ini agamanya Islam semua ya. Jadi, kita harus beribadah sesuai agama kita, agama Islam. Ibadahnya agama Islam itu apa toh Bu Guru? Ibadahnya apa? Ibadahnya ada banyak, ada sholat, ada ngaji, ya kan? Terus ada puasa, ada zakat, ada
ada haji ya. Nah, itu dilaksanakan sesuai kemampuannya. Nah, terutama yang haji ya. Nah, kalau kalian sudah bisa mulai melakukan ibadah sesuai agama kalian, agama kita ya. Contohnya sholat, terus ngaji, terus puasa. Udah bisa ya? Bisa latihan puasa ya besok ya kalau sudah masuk bulan Ramadan. Nah, sholat ini bisa juga latihan kita tiap hari sholat. Sehari berapa kali sih nak sholatnya? Sehari 5 kali. Dari bangun tidur sholat subuh, terus siang nanti sholat zuhur, terus sore sholat asar, terus habis itu nanti sholat maghrib dan malam sebelum tidur sholat isya. Nah, ini bisa ya dilakukan sholat atau beribadah. Nanti bisa ditambah ngaji. Nah, itu adalah contoh dari perilaku yang sesuai sila pertama. Beribadah sesuai agamanya. Kalau kita agama Islam ya sholat ya. Terus contoh lainnya adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Wah, ini Bu Guru cuma nulis sebelum ya. Seharusnya sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Nah, di dalam agama Islam kan kita sudah diajarkan ya doa-doa sebelum melakukan sesuatu. Doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa sebelum belajar, sebelum masuk WC, sebelum masuk masjid. Semua ada doanya ya. Terus setelah melakukan kegiatan juga ada doanya. Doa bangun tidur, doa setelah makan, doa setelah belajar. Nah, semua ada doanya. Nah, nanti kita biasakan ya, sebelum melakukan sesuatu kita berdoa. Tapi kalau nggak hafal doanya gimana Bu? Kalau nggak hafal minimal kita mengucapkan bismillah. Nah, setelah melakukan sesuatu kita juga berdoa. Kalau nggak hafal doanya, minimal kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Gitu? Bisa ya? Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Itu adalah contoh sila pertama. Yang lain, selalu bersyukur kepada Allah. Nah, apapun yang kita miliki harus kita syukuri, termasuk tubuh kita dalam keadaan sehat. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah. Itu juga contoh sila pertama. Menghargai teman yang sedang beribadah, ini juga contoh sila pertama. Jadi kalau ada teman kalian yang sedang sholat, jangan diganggu. Ada teman kalian yang sedang ngaji, jangan diganggu. Atau kalau kalian punya teman yang berbeda agama, sedang beribadah, juga tidak boleh diganggu. Gitu, itu tadi contoh dari perilaku sesuai dengan sila pertama. Sekarang kita belajar sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Nah, contoh perilakunya yang sesuai sila kedua itu apa aja ya? Nah, contohnya yang pertama adalah suka menolong orang lain. Nah, ini kemanusiaan itu berarti sikap saling tolong menolong dan peduli terhadap sesama ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contohnya suka menolong orang lain, terus bersikap adil kepada orang lain atau teman, terus bersikap rendah hati atau tidak sombong. Terus yang keempat, bersikap santun kepada orang lain, kepada yang lebih tua maupun kepada temannya. Nggak boleh berkata yang tidak sopan, harus bersikap yang santun, berkata yang sopan, gitu ya. Ini adalah contoh sila kedua. Suka menolong, membantu, apalagi kalau ada bencana alam atau ada teman yang kesusahan, kalian harus menolong. Nah, kalau adik kalian juga sedang kesusahan, orang tua sedang kesulitan, itu juga harus ditolong. Berarti itu kalian sudah menerapkan perilaku yang sesuai dengan sila kedua. Gitu, ini sila kedua. Sekarang kita belajar sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Nah, contoh perilakunya apa aja? Yang pertama, bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan. Jadi, kalau kalian sedang main sama teman-teman kalian, itu nggak boleh dibeda-bedakan.
aku kalau main sama Ozil mau, kalau sama Raska nggak mau. Nah, itu nggak boleh ya. Ini kalau main sama teman semuanya harus bermain dengan rukun. Nah, ini adalah contoh sila ketiga Persatuan Indonesia. Terus yang kedua contohnya adalah menjaga hubungan baik dengan teman. Nggak boleh saling marahan, nggak boleh saling curang. Jadi harus menjaga hubungan agar tetap baik dan rukun. Terus contohnya yang ketiga dari sila ketiga adalah cinta dan bangga kepada Indonesia. Nah, cinta dan bangga kepada Indonesia ini contohnya kalau kalian membeli perlengkapan yang sering kalian pakai sehari-hari itu bisa pakai barang-barang yang dibuat oleh orang-orang Indonesia ya. Jangan cari barang-barang yang dari luar negeri ataupun juga dari tontonan yang sering kalian lihat di TV atau di YouTube. Itu kalau bisa kalian lebih sering melihat yang dari Indonesia, bukan dari luar negeri. Terus apalagi ya contoh cinta dan bangga kepada Indonesia? Contohnya, kalau kalian cinta kepada negara kita, kalian bisa berkarya dan berprestasi, ya. Itu salah satu contoh cinta kepada Indonesia. Kalian sebagai warga negara Indonesia. Nah, itu contoh dari Persatuan Indonesia. Sekarang kita belajar sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Nah, terus contoh perilakunya apa ya? Nah, ini kalau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini biasanya contohnya adalah musyawarah. Nah, musyawarah itu apa sih, Nak? Nah, di sini yang dimaksud musyawarah itu adalah membicarakan suatu masalah bersama-sama, menyelesaikan suatu masalah bersama-sama. Nah, kita dulu pernah bermusyawarah itu ketika memilih ketua kelas ya, masih ingat? Nah, kita musyawarah milih ketua kelas. Bu Guru tawarkan dulu ini siapa yang kira-kira mau. Oh, dulu Jesslyn yang angkat tangan. Terus ditanya ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain setuju nggak kalau Jesslyn jadi ketua? Oh, setuju. Nah, berarti itu udah menjadi keputusan bersama. Jadi, pemilihan ketua kelas kemarin dilakukan dengan musyawarah. Kalau nggak musyawarah gimana? Kalau nggak musyawarah itu berarti Bu Guru tiba-tiba nunjuk. Bu Guru udah punya keputusan. Oh, Jesslyn, sekarang kamu ketua. Oh, Raska, sekarang kamu wakilnya. Oh, siapa? Nah, kayak gitu. Itu langsung nunjuk, itu berarti tidak bermusyawarah. Nah, itu musyawarah contoh di sekolah ya, memilih ketua kelas. Kalau di rumah, contoh musyawarahnya apa? Misalnya, kalian satu keluarga mau piknik nih, hari libur. Nah, tapi pikniknya tempatnya mau di mana ya? Nah, menentukan tempat piknik itu juga bisa dimusyawarahkan oleh anggota keluarga. Misalnya adik mau ke pantai, kakak mau ke Bonbin, ibu maunya ke gunung, nah, atau kemana gitu. Nanti dimusyawarahkan mana ya kira-kira tempat yang cocok. Nah, nanti yang digunakan adalah keputusan bersama setelah dimusyawarahkan. Itu contoh musyawarah. Jadi musyawarah merupakan contoh perilaku sila keempat. Nah, terus contoh yang lain dari sila keempat adalah tidak memaksakan kehendak. Jadi kalau kalian punya ide atau punya kemauan itu nggak boleh memaksakan. Pokoknya harus seperti apa yang aku mau. Nek enggak aku marah. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau bermusyawarah itu tidak boleh memaksakan kehendak ya. Terus yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Ikhlas, ya udah kalau sudah seperti itu keputusannya harus kita terima dan kita laksanakan. Terus yang keempat,
menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah. Jadi kalau ada orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kita, itu tidak boleh dicela, nggak boleh diejek, nggak boleh dihina. Harus dihargai, karena setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda. Gitu ya. Itu tadi contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Sekarang kita lanjutkan ya anak-anak. Sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, ini sila terakhir kita. Seperti apa ya contoh perilakunya yang sesuai dengan sila kelima? Sini Bu Guru udah tuliskan. Yang pertama adalah menghargai hasil karya orang lain. Jadi kalau ada teman kalian yang membuat karya, itu tidak boleh dihina, tidak boleh diejek atau dijelek-jelekkan. Karena semua karya dari teman kalian itu bagus ya. Jadi tidak boleh dihina. Kalau ada kekurangan, bisa kalian beri masukan, tapi tidak boleh dihina. Tidak boleh mengejek, harus dihargai. Terus yang kedua, bersikap adil kepada teman, nggak boleh beda-bedakan. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Nah, ini contohnya kalau di rumah kalian sedang bersih-bersih rumah nih satu keluarga. Nanti bisa dibersihkan bersama-sama anggota keluarga, kerja bakti nih, gotong royong di rumah. Boleh, itu contoh yang bekerja sama. Atau ada tugas kelompok dikerjakan sama-sama. Nah, itu juga boleh. Terus yang keempat, contoh perilaku sila kelima tadi adalah bersikap hemat dan suka bekerja keras. Jadi harus hemat, nggak boleh boros, nggak boleh menghambur-hamburkan uang. Uangnya digunakan seperlunya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau bisa, sisa ya ditabung. Terus suka bekerja keras atau pantang menyerah, ya. Jadi kalau dapat tugas atau mengerjakan tugas atau latihan, kalau kalian menerapkan sila kelima, maka kalian tidak boleh mudah menyerah. Harus bersungguh-sungguh sampai kalian bisa, ya, pantang menyerah, suka bekerja keras. Itu adalah contoh dari perilaku sila kelima Pancasila. Nah, itu tadi kita sudah belajar bersama-sama perilaku yang sesuai sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Sekarang kita akan coba mengerjakan latihan ya. Oke, ini adalah latihannya. Anak-anak bisa mengerjakan latihan di LKS tema 3 halaman 21 yang ayo berlatih 3 seperti yang sudah guru tampilkan ini ya. Nanti kalau kalian sudah selesai, kalian bisa memfoto pekerjaan kalian lalu kirimkan ke kantong tugas di Google Classroom. Gitu anak-anak. Kalian sekarang bisa mulai mengerjakan. Kerjakan dengan teliti ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semangat berlatih anak-anak.